Selamat pagi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, mohon perhatian. Nanti saya akan memberikan aturannya. Nanti saat ada penghormatan bendera, diharapkan semua siswa, Bapak Ibu Guru, kita berdiri menghormati bendera, diberitahu bawahnya kalau berdiri ya berdiri. Ya. Jadi mulai dengan mata bendera berdiri, jika Indonesia Syariat tetap berdiri. Kemudian setelah itu pembacaan Pancasila, silakan duduk. Itu saja yang saya sampaikan. Anak-anakku, mari ikuti upacara dengan baik, ya. Upacara pelantikan OSIS SMA Kristen 3 Penabur Jakarta, Senin, 25 Januari 2021, segera dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih. Seluruhnya, pimpinan saya beralih. Siap, gerak. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan surat keputusan pengurus OSIS SMA Kristen 3 Penabur Jakarta periode 2021 oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Surat keputusan Kepala Sekolah nomor
461 garing STFSEC garing OSIS SMAK 3 garing 1 garing 2021 tentang pengurus OSIS dan pengurus OSIS periode 2021. Kepala SMAK SMA Kristen 3 Penabur Jakarta, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Majelis Perwakilan kelas pada tanggal 23 Desember 2020, memutuskan, menetapkan, pertama, susunan Badan Pengurus Harian. Ketua Stefani Dorothea kelas 11 MIPA 3. Wakil Ketua Rian Aldan Christian kelas 11 MIPA 2. Sekretaris 1 Roslin Chandra kelas 11 MIPA 1. Sekretaris 2 Dinda kelas 10 MIPA 1. Bendahara 1 Anastasia Chandra kelas 11 MIPA 3. Bendahara 2 Valeri kelas 10 IPS 1. Kedua, koordinator sekretaris dan anggota bidang. 1. Bidang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembina Bapak Yusuf dan Ibu Ismail. Koordinator Nike Catherine Budiman kelas 11 MIPA 2. Sekretaris Kairin Adel kelas 10 MIPA 3. Anggota Audrey Winata kelas 11 MIPA 4. Gabriela Novena kelas 10 MIPA 3. 2. Bidang pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Pembina Bapak Waiman dan Ibu Prestela. Koordinator Anita Trijaya kelas 11 IPS 2. Sekretaris Kesa kelas 10 IPS 2. Anggota Vanessa kelas 11 MIPA 1. Amanda Sukito kelas 10 MIPA 3. Bidang pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Pembina Bapak Natalius Nomora dan Bapak Abdul Koordinator Claudia Suleta kelas 11 IPS 1. Sekretaris Neva Vanessa kelas 10 MIPA 2. Anggota 1 Frank Lucius Ali kelas 11 MIPA 1. Cairan Lucia Iman kelas 10 MIPA 2. 4. Bidang prestasi akademik, seni, dan atau olahraga. Pembina Ibu Apri Ita dan Bapak Maruli Erikson. Koordinator Nikita Angela Gunawan kelas 11 IPS 1. Sekretaris Elia kelas 10 MIPA 1. Bidang prestasi akademik, seni, dan atau olahraga. Pembina Ibu Apri Ita dan Bapak Maruli Erikson. Koordinator Nikita Angelia Gunawan kelas 11 IPS 1. Sekretaris Elia kelas 10 MIPA 1. Kevin kelas 11 MIPA 4. Stefani kelas 10 MIPA 1. Bidang demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Pembina Bapak Julius Delewas dan Ibu Marta Liana Desis Emosir.
Koordinator Erastus, kelas 11 IPA 3. Sekretaris Sheila Ivana Syria, kelas 10 IPA 2. Anggota kelas 3 Linda Wardani, kelas 11 IPS 2. Diandra Keiza, kelas 10 IPS 2. 6. Bidang pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Pembina Ibu Kusuma Stuti dan Ibu Anastasia Welly. Koordinator Jen Sabirin Yusri, kelas 11 IPA 4. Sekretaris Naomi kelas 10 IPS 1. Anggota Karen Angel Eng, kelas 11 IPA 4. Brian Farrell, kelas 10 IPA 2. Bidang pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber energi yang terdiversifikasi. Pembina Ibu Puspita dan Bapak Kiki Ricardo Simatupang. Koordinator Jordi Natania Vincent Wijaya, kelas 11 MIPA 4. Sekretaris Jennifer Sutadi, kelas 10 MIPA 1. Anggota Kalista Agrimo, kelas 10 MIPA 3. Aurelia Vini Natania, kelas 10 IPS 8. Bidang pembinaan sastra dan budaya. Pembina Ibu Hilda Mutia dan Bapak Sunarta. Koordinator Gracia, kelas 11 IPA 1. Sekretaris Chelsea Priscilla, kelas 10 IPS 2. Anggota Inia Tamara, kelas 11 IPA 1. Cecilia Angela, kelas 10 IPS 1. 9. Bidang pembinaan teknologi dan informasi. Bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Pembina Ibu Sari Ekowati dan Bapak Hendro. Koordinator Jesslyn Amanda Mulyawan, kelas 11 MIPA 4. Sekretaris Jason Nathan, kelas 10 IPS 2. Anggota Udi Vanessa, kelas 11 IPA 2. Olswin Sonic, kelas 11 IPA 1. 10. Bidang pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Pembina Bapak Paulus Dapa dan Ibu Caroline Octavia. Koordinator Kailin Tita, kelas 11 MIPA 4. Sekretaris Audrey Santoso, kelas 10 IPS 2. Anggota Jesselyn Caroli Sabas, kelas 11 IPS 1. Andrew Reinhardt, kelas 10 IPS 2. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2021. Jika ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sepenuhnya. Ditetapkan di SMA Kristen 3 Penabur Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021. Kepala SMA Kristen 3 Penabur Jakarta, Birkes Panjaitan. Pengucapan janji pengurus OSIS. Pengurus OSIS MAX 3 Jakarta berjanji. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi martabat dan norma sekolah, serta menjaga tertib dengan penuh tanggung jawab. 3. Sebagai OSIS Penabur Jakarta dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri.
amanat pembina upacara. Amanat. Istirahat. Di tempat. Gerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMAK 3. Dan yang saya kasihi dan saya banggakan anak-anakku, siswa SMAK 3 Kota Penabur, Jakarta. Selamat pagi untuk kita semuanya. Anak-anak, sebelum saya memberi sedikit arahan untuk mengikuti OSIS, pertama-tama saya menyampaikan kepada anak-anak semua. Mari anak-anak sekalian, untuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, anak-anak sekalian, Bapak Ibu, kalau kita lihat trennya saat ini, maka kenaikan yang terpapar COVID-19 sungguh sangat meningkat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, melalui Zoom ini, saya menghimbau untuk kita semua, utamakan kesehatan. Kurangi keluar dari rumah. Intinya adalah ikuti protokol COVID. Yang kedua, seperti kita tahu bersama bahwa pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 semester genap ini, kita masih tetap melanjutkan dengan sistem PJJ online. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya menghimbau untuk anak-anak semua, mari kita mengikuti pembelajaran online ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ketika Bapak Ibu Guru memberi tugas-tugas untuk anak-anak sekalian, maka lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Ketika ada pengambilan nilai, baik itu PH ataupun tugas-tugas, lakukanlah dengan penuh kejujuran, dengan integritas. Inilah saatnya buat kita anak-anak semua menunjukkan, melatih diri, bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab kita tanpa pengawasan orang. Inilah sebagai tempat berlatih diri. Inilah yang sesungguhnya bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya menghimbau sekali lagi, manfaatkan situasi ini untuk kamu berlatih diri, sehingga kamu nantinya menjadi pribadi-pribadi calon-calon pemimpin yang bisa bertanggung jawab sendiri dan juga bisa melayani sesama. Terkhusus untuk kegiatan pada pagi hari, pelantikan OSIS. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas nama Bapak Ibu Guru dan karyawan dan seluruh warga SMAK 3 Kota Penabur, menyampaikan terima kasih untuk pengurus OSIS yang lain. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan untuk memajukan SMAK. Mungkin ada kekurangan selama sini, itu adalah hal yang biasa. Jadikanlah itu menjadi pembelajaran bagaimana anak-anak sekalian bisa berkarya lebih lagi di hari-hari mendatang. Lalu untuk anak-anakku pengurus OSIS, pertama-tama saya menyampaikan selamat. Anak-anak adalah anak-anak pilihan dari Sumatera, anak-anak terbaik dari Sumatera. Kepercayaan yang sudah diberikan teman-teman, kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan karyawan kepada anak-anak semua, ya, gunakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Berkaryalah untuk Sumatera. Pertama, saya ingin menyampaikan untuk anak-anakku yang sudah dilantik hari ini. Pertama, saya ingin memberi pesan, harus mampu membagi waktu dengan baik. Harus mampu membagi waktu dengan baik. Kapan memikirkan organisasi, kapan memikirkan studi dan berorganisasi harus beriringan, harus sama-sama. Ini adalah tantangan buat anak-anak sekalian. Bagaimana studimu makin meningkat, tapi organisasi juga kamu tetap jalankan dengan penuh tanggung jawab.
Maka anak-anak sekalian, mulai dari sekarang, sebelum kamu jadi pengurus OSIS, mungkin kamu hanya fokus untuk sekolah. Saat ini ada tambahan buat kamu, tanggung jawab tambahan, bagaimana kamu menjalankan OSIS ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu anak-anak, bagi waktumu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan terpilihnya anak-anak sekalian menjadi pengurus OSIS, maka inilah kesempatan buat anak-anak sekalian. Ini sebagai tempat laboratorium untuk kamu berlatih. Bagaimana kamu melatih manajerial di sana, bagaimana kamu bisa melatih tanggung jawab di sana, bagaimana kamu bisa melatih bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman. Di sinilah kamu dilatih bagaimana kamu bisa memahami teman-temanmu, bisa saling mendukung. Banyak hal yang ingin kamu pelajari selama kamu menjadi pengurus. Maka anak-anak sekalian, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kamu belajar tanggung jawab dan banyak hal. Yang ketiga, saya menitipkan untuk anak-anakku pengurus OSIS, buatlah program-program yang bisa memajukan, yang bisa mempersatukan siswa-siswa semua. OSIS yang kuat menunjukkan. Oleh karena itu, OSIS perannya sangat luar biasa, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Bagaimana sekalian bisa menunjukkan bahwa kalian bisa berkarya di tengah-tengah COVID ini. Saya menitipkan untuk anak-anak sekalian. Ketika kalian nanti membuat program, buatlah program yang bisa anak-anak jalan. Buatlah program yang bisa memajukan semangat. Buatlah program yang bisa mempersatukan. Tidak perlu harus banyak program, tapi 1-2 program yang sudah cukup. Yang penting bisa dijalankan dan bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir saya menitipkan untuk anak-anakku semua, jangan lupa selalu saya ulangi sekali lagi, apapun yang akan dilakukan oleh anak-anak pengurus semuanya, ketika mau membuat program, ketika menjalankan program, ketika mengevaluasi program, maka libatkan bina Bapak Ibu guru bersama. Jangan jalan sendiri. Saya juga jangan lupa menitipkan untuk pengurus OSIS ini ke Bapak Ibu guru pembina. Hari Bapak Ibu guru pembina OSIS supaya pembina bidang, supaya tetap memantau beberapa kita mendampingi mereka yang menjalankan, kita hanya mendampingi saja. Oleh karena itu, sekali lagi selamat untuk pengurus OSIS yang baru. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberi kesehatan buat anak-anak sekalian, kiranya Tuhan memberikan kemampuan buat anak-anak sekalian menjalankan organisasi ini menjadi organisasi yang semakin kuat, yang bisa dikenal di luaran sana, di tengah-tengah nabur pada umumnya, dan juga di masyarakat. Oleh karena itu, kiranya melalui pelantikan ini, maka mulai hari ini anak sekalian sudah resmi sedang dalam organisasi. Salam sehat, salam untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Pembacaan visi dan misi BPK Penabur. Visi dan misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan Mars BPK Penabur.
Pembacaan visi dan misi SMA Visi dan misi SMAK 3 Penabur. Visi: menjadikan SMAK 3 Penabur suatu lembaga pendidikan holistik yang menerapkan kedisiplinan guna membentuk karakter Kristiani. Misi 1. 2. Menghasilkan lulusan yang humanis. 3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan manajerial. menyanyikan Mars SMA Kristen 3 Penabur Jakarta. Pembacaan doa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, menetapkan surga, sekali lagi kami menghadap kepadamu Bapa.
dengannya, kami juga ingin berterima kasih atas kasih anugerah-Mu yang Kau telah berikan dari kami lahir hingga saat ini, Bapa. Bapa, sebentar kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Pertama, kami ingin mendoakan bangsa, negara, dan juga tiap anggota dari jajaran pemerintahan kami, Bapa. Pada situasi Indonesia yang sedang buruk ini, kiranya Engkau memberikan semangat dan juga hikmat daripada-Mu, Bapa, agar tiap pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota jajaran pemerintahan kami sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapa. Agar situasi Indonesia ini dapat dipulihkan kembali dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sebelumnya, ya Bapa. Bapa, kami juga ingin mendoakan orang tua kami yang ada di rumah serta orang tua kami yang ada di sekolah, Bapa. Engkau yang berikan kesehatan lebih, Bapa. Engkau yang berikan hikmat lebih. Mungkin dari beberapa dari orang tua kami harus pergi ke tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Engkau yang sertai kesehatannya agar penyakit-penyakit dijauhkan daripada mereka, Bapak. Bapak, Engkau juga berikan kesabaran yang lebih, Bapak, kepada guru-guru kami agar guru kami dapat melakukan pelayanannya dengan penuh kesabaran dan kasih setia yang berasal dari Tuhan, Bapak. Bapak, kami juga ingin mendoakan setiap anggota OSIS periode 2020-2021, Bapak. Bukan hanya siswanya saja, tetapi kami juga ingin mendoakan setiap pembina-pembinanya, Bapak. Engkau yang berikan hikmat dan kekuatan agar tiap proker yang dikerjakan, tiap proker yang ingin dilakukan, hanya untuk memudahkan nama-Mu saja, Bapak. Agar nama-Mu dimuliakan selalu dalam segala tindakan dan perkataan yang dikeluarkan oleh para anggota OSIS periode 2020-2021. Bapak, sebentar kami akan menyelesaikan upacara kami akan melakukan kegiatan belajar dan mengajar kami. Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan semaksimal mungkin, Bapak. Kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini dilandaskan dengan nama-Mu saja, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur dan berdoa.